Besarnya jumlah penduduk Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan ketahanan pangan. Kurangnya pasokan dalam negeri membuat pemerintah membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat besar. Meskipun menimbulkan permasalahan baru seperti dugaan kartel hingga lonjakan harga, namun sepertinya pemerintah melihat impor sebagai satu-satunya opsi dan mengabaikan potensi dalam negeri. Ditelantarkannya potensi dalam negeri terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian akibat petani yang tidak berdaya, ditambah kucuran kredit ke sektor pertanian yang sangat minim. Di era modern seperti saat ini, ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan penerapan teknologi pertanian. Namun sayang, di Indonesia investasi di bidang ini masih sangat minim, sehingga produk dalam negeri selalu kalah bersaing dengan produk impor yang telah tersentuh teknologi. Meskipun dengan dalih melindungi petani, Indonesia tidak akan sanggup berlama-lama mengandalkan sistem proteksi. Pasalnya, tren dunia menunjukkan keran perdagangan bebas akan semakin luas dibuka. Tantangan pemerintah saat ini bukan sekedar ketahanan pangan dalam negeri ataupun swasembada, namun juga menciptakan produk pertanian yang unggul dan sanggup bersaing di pasar ekspor. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas bagaimana menjaga ketahanan pangan kita. Pak Anton, kita sudah membicarakan mengenai berbagai hal, tantangan, persoalan. Tadi Pak Anton menyampaikan mengenai pentingnya politik pertanian. Belajar dari apa yang dilakukan negara lain. Secara spesifik, apa yang perlu kita lakukan ke depan, Pak Anton? Saya kira artinya memang keberpihakan ini kan harus jelas di samping memilih komoditas. Tetapi jangan lupa, komoditas tertentu seperti sawit di perunggasan itu bisa survive karena masuknya korporasi. Nah ini kan di beras, jagung kan tidak ada, dibiarkan petani kecil. Jadi kalau politik pertanian kita jelas, lantas keberpihakan pemerintah itu dalam arti kata mulai dari pembagian tugas, mana yang bagian pemerintah pusat, mana pemerintah daerah, mana yang bagian pengusaha, mana petani, semacam itu Pak. Contoh bawang lah, kalau kita panen harganya jatuh, tetapi begitu habis panen harganya naik. Karena apa? Tidak ada cold chain. Di mana di negara lain cold chain itu ada. Dan siapa yang ada kan? Pemerintah. Artinya tidak bisa diharap lantas si petani-petani kecil yang mengadakan cold chain untuk bawang itu kan. Nah ini yang harus jelas. Nah selama itu tidak ada Pak Tommy, saya kira akan sangat sulit karena memang kita diperhadapkan dengan global. Pilihan tidak banyak. Sehingga harus memilih, saya sependapat memang mana yang akan kita pertahankan abis-abisan. Nah, di situ pertama tentunya komitmen pemerintah yang harus jelas, mulai dari yang paling tinggi di Republik ini sampai yang paling bawah, mendukung agar supaya ini sukses. Itu juga tidak cukup dengan komitmen yang cuma sekedar statement, tetapi keberpihakan anggaran. Malah saya dengar kalau ini, kenapa ini pertanian jadi penting kalau kita bicara secara umum, bukan cuma ketahanan pangan. Hampir 40 juta rakyat Indonesia, angkatan kerja kita ada di sektor ini. Ya. Dan kalau kita mau ekonomi kita berjaya, semestinya yang kalangan inilah yang diberi daya beli, sehingga bisa memutarkan roda ekonomi. Jadi saya kira bukan hanya keberpihakan karena kasihan, tetapi ini merupakan faktor pasar yang luar biasa besar. Jadi di samping kita mendapatkan kepastian akan pangan, juga membesarkan ekonomi kita sendiri. Baik, Pak Heri, dalam konteks IPB yang memasuki usia ke-50 tahun, pikiran besar apa di dalam ulang tahun kali ini yang ingin disampaikan untuk mengubah dan mempertegas sebetulnya arah politik kebijakan pertanian kita? Kami menyampaikan kepada stakeholders IPB perlunya kita melakukan pengaruh utamaan pertanian untuk pembangunan berkelanjutan. Ini yang menjadi tema Dies Natalis IPB ke-50 tahun ini, karena memang tanpa pengaruh utamaan kita akan tercerai-berai dalam fragmentasi sumber daya yang sesungguhnya dapat dikonsolidasi, dimobilisasi untuk membangun sistem pertanian pangan kita sendiri dalam negeri yang kuat. Tanpa itu semua kita akan kehilangan momentum. Cahaya matahari yang kita dapatkan, kita nikmati sepanjang tahun tidak dapat kita panen dengan menghasilkan karbohidrat, dengan menghasilkan berbagai produk pangan yang kita penuhi. Soal produktivitas, mungkin juga kelembagaan, inovasi teknologi dapat kita lakukan. Apakah akan ada
dalam tanda petik langkah politik yang dilakukan IPB untuk menegaskan pengarus utamaan pertanian ini, Pak? Ya, kami memang dalam posisi untuk menyampaikan appeal karena tidak dalam posisi mengambil katakanlah kebijakan politik ya. Tetapi saya mendukung pandangan-pandangan kawan-kawan yang tadi yang mempunyai perspektif perlunya kebijakan politik yang tegas ya. Karena itulah barangkali yang dapat kami sampaikan adalah kita betul-betul merindukan kebijakan pertanian yang progresif. Karena persoalan ini harus segera diselesaikan. Progresif dalam arti magnitude-nya, besarannya harus nyata dan segera. Kebersegaraan sangat penting. Yang kedua, kebijakan pertanian yang komprehensif. Karena memang nilai tambah akan kita peroleh kalau kita hulu hilir selesai, cold chain tersedia. Dan petani merasakan manfaatnya kalau dia juga terlibat di dalam proses pengolahan produk-produk pertaniannya. Terus nilai tambahnya kita harapkan juga dapat dinikmati oleh petani yang mengolah. Karena itulah maka bicara soal kedelai misalnya, bagaimana kita padukan atau kita dorong juga kerjasama yang saling menguntungkan antara petani yang menanam kedelai dengan pengrajin tahu tempe. Baik. Ini nilai tambah sangat penting sekali kita bisa upayakan agar tetap dicapai dinikmati oleh petani kita. Banyak komoditas yang lain kita bisa identifikasi satu demi satu. Penting sekali untuk kita punya kebijakan yang komprehensif. Pak Widya, kalau dari kacamata sekarang swasta melihat perguruan tinggi, khususnya IPB, apakah merasakan kontribusi yang diberikan perguruan tinggi untuk pengembangan swasta? Iya Pak, jadi kalau saya pikir tadi untuk menjaga competitiveness Pak ya, di dunia usaha perlu sekali kita untuk investasi jangka panjang di riset Pak ya. Karena riset meskipun kelihatannya itu expensive, tapi ke depan menurut saya itu investasi. Kalau kita nggak melakukan riset sendiri, kita nanti tergantung sama orang lain yang jadi lebih mahal Pak, membayar royalti Pak ya. Dan dalam hal ini kami di dunia usaha itu justru tidak piawai untuk mengelola riset ini. Kami sebenarnya mengharapkan dari dunia perguruan tinggi pada khususnya dan ilmuwan pada umumnya untuk mari kita bikin riset. Nah, sebaiknya kita ini diikutkan dari awal. Ya, sejauh mana perguruan tinggi bisa memainkan peran itu? Saya kira kita dapat memainkan peran itu dan banyak sekali kerinduan atau harapan dari para ilmuwan untuk betul-betul dapat bekerja sama dengan sektor swasta. Karena memang dengan demikian kita juga selalu akan nanti mendapatkan tema-tema penelitian, tema-tema yang genuine, yang itu juga diperlukan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam publikasi-publikasi kita memerlukan sesuatu yang memang khas dan itu tidak perlu kita cari dari mana-mana. Persoalan yang kita hadapi sendiri bisa menjadi tema-tema riset yang. Pak Rusman, bagaimana Kementerian Pertanian menjembatani dua kekuatan, di satu sisi modal dan inovasi, di satu sisi adalah perguruan tinggi dengan imajinasinya yang tadi disinggung di awal ya, ada missing link kan gitu. Ada teknologi, ada inovasi yang begitu spektakuler misalnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku. Nah, pelaku di sini ada dua. Pelaku yang kita sebut sebagai pelaku kebanyakan para petani ya, petani kecil ya dengan luasan lahan juga yang tidak seberapa. Di sini ada missing link. Kenapa? Sebab peran penyuluh ya yang begitu hebat di zaman dulu ini kan sekarang perannya berkurang. Baik berkurang karena kuantitasnya, jumlahnya berkurang. Yang kedua juga karena kualitasnya juga berkurang. Karena pernah ada kebijakan menghapuskan penyuluh Pak. Nah itulah luar biasa kan begitu. Nah ini biar bagaimanapun ya, teknologi inovasi yang seperti apapun ya, medianya ya penyuluh itu biar agar bisa sampai di para petani. Yang kedua, missing linknya adalah begitu banyak yang dihasilkan sebagai inovasi sampai ke end product pun itu ya, misalnya beras alternatif segala macam ya, dari tepung tapioka ya, dari jagung, beras granul analog misalnya seperti itu. Ya cuma sampai di situ saja. Karena apa? Poinnya adalah missing linknya itu industri nggak masuk ke sana begitu. Nah, oleh karena itu, misalnya lagi sekarang dikembangkan industri sagu ya di daerah Papua, potensinya kan besar.
ya supaya bagaimana mengembalikan ya penduduk-penduduk di sana menyukai kembali sagu. Itu kan perlu supply chain yang kuat, perlu industri begitu. Tapi industrinya kan belum bisa masuk ke sana. Nah, oleh karena itulah mungkin solusi daripada itu partnership. Tapi jangan kemudian industri yang besar itu, ya, bisnis yang besar itu ketika dia mau berpartner sudah dicurigai lebih dulu gitu, seolah-olah mau menguasai petani-petani kecil. Jadi toh ada kementerian juga. Pak Anton Supit, iya, kan segala ada sesuatu dikembangkan dengan orientasi, kalaupun pertanian dengan rice estate mungkin jawaban yang benar. Betul, jadi kan ada Kementerian Pertanian, ada pemerintah yang mengawal itulah. Tidak mungkin kan pemerintah juga merugikan petaninya yang begitu banyak kan begitu. Nah, partnership inilah yang kemudian menjadi salah satu solusi ya yang perlu kita matangkan lagi. Bagaimana supaya kita bahu-membahu lah. Biar bagaimanapun usaha besar itu juga kan stakeholder ya kalau mereka berkecimpung di pertanian. Saya nanti juga ingin kepada para narasumber menyampaikan pikiran. Sekali lagi Bung Karno pernah mengatakan bahwa nasib hidup matinya sebuah bangsa ini adalah sejauh mana kita mampu menyediakan kebutuhan pangan dari bangsa ini. Tapi kita harus jeda saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Kita di bagian terakhir dari diskusi kita, Pak Anton. Kalau kita berbicara mengenai apa yang diingatkan oleh Presiden Soekarno, ini adalah menurut saya pekerjaan rumah yang belum bisa kita jawab. Sekarang kalau dari kacamata teman-teman perunggasan, apakah perunggasan kita bisa menjadi komoditas andalan dan memang mencukupi kebutuhan protein hewani dari unggas? Ya. Sebelum itu Pak Tommy, saya ingin menjelaskan ungkapan yang sangat terkenal dari Sung Ching Ling, istri dari almarhum Sun Yat-sen, "The stomach cannot wait." Jadi memang saya kira masalah pangan ini serius. Ya. Nah, unggas ini Pak Tommy, memang kalau saya tertarik membaca satu laporan dari wartawan kita yang sekarang ini ada di Brasil. Dia kebetulan wartawan dari Kompas karena dia diundang oleh pemerintah Brasil. Dengan all out-nya, kembali lagi politik pertanian atau politik dalam hal komoditas mana yang akan diunggulkan. Hasil laporan itu menunjukkan bahwa dengan all out-nya pemerintah, mulai dari infrastruktur, pembenihan, dan segala macam, Pak, membuat itu Brasil menjadi eksportir unggas yang terbesar di dunia dari 12,6 juta ton penghasilan produksi dia. 3,9 juta itu dia ekspor. 3,9 juta. Kita berapa, Pak? Kita hanya 2 juta ton, Pak. Jadi hampir 2 kali lipat kita. Ya. Tetapi dia tidak hanya mengembangkan unggasnya, tetapi ikutannya seperti jagung, kedelai. Sehingga betul-betul mempunyai daya tahan yang kuat. Jadi kalaupun harga naik, tetapi tidak akan lebih parah daripada importir. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan kalau pemerintah akhirnya mempunyai arah yang kebijakan yang jelas. Mana yang kita ambil? Artinya kita harus memilih. Sapi itu untuk swasembada, saya dengar ini teman saya cerita, itu minimal harus mengekspor 1 juta ekor benih sapi dalam sekian tahun. Itu bicara 10 miliar dolar. Nah, unggas ini kan sebenarnya para pelaku sudah ada di Indonesia dan tinggal didorong sedikit, saya kira bisa memenuhi. Saya kira Pak Wamen tahu persis lah. Nah, tinggal pilihan untuk ya? Kebutuhan protein hewani, ya. Kita ini sangat gampang dan relatif lebih murah daripada daging yang lain. Dan juga ini karena dipelihara dalam jumlah yang besar, 2,5 juta peternak yang langsung terlibat. Nah, cuma kalau kita tidak ada perhatian yang serius, membiarkan saja ini terjadi, artinya berkembang bisnis as usual, ini yang susah Pak Tommy, karena ketidaksadaran daripada kepala-kepala daerah juga ini kan. Baik, Pak Widya, kalau dari kacamata industri di kelapa sawit tadi, Pak Widya mengatakan bahwa kita sudah bisa menjadi unggulan. Seberapa tinggilah yang sebetulnya kita bisa kembangkan industri ini? Ya, saya rasa pertama kalau kita lihatin Pak ya, kita mesti melihat sejarah bahwa sawit menurut saya kasus yang menarik Pak.
karena diawalin sebenarnya peran pemerintah juga cukup besar, Pak. Pada waktu itu ada yang namanya fasilitas PBSN, jadi ada keberpihakan. Jadi kalau tadi Pak Anton bilang ada keberpihakan, saya rasa memang benar sekali. Keberpihakan, kemudian juga dijagain dari gangguan-gangguan, kemudian swasta juga dikasih beban untuk membina smallholders. Sudah jalan, Pak, sudah jalan. Dengan adanya dari pihak swasta juga, perbankan juga akhirnya mau memasukkan, Pak, ya. Meskipun kita harus menjadi avalis dan sebagainya. Jadi itu kerjasama yang baik, dan kita mungkin bisa ditiru di komoditas lain. Tapi ini perlu suatu, jangan hanya blueprint yang garis besar, Pak, ya, tapi yang detail nih. Berapa tahun apa teman-teman industri kelapa sawit bisa sampai seperti sekarang? Berapa tahun ya? Mungkin perlu 30 tahunan kali ya, Pak, ya. Jadi memang perlu ada konsistensi dan Perlu. kebijakan Dan berorientasi memang pada jangka waktu itu panjang. ada keberpihakan, Pak, ya. Ada Iya. keberpihakan dari pemerintah. Kita mesti ngakuin. Dengan PBSN itu saya rasa. Nah sekarang nih kalau emang ada komoditas yang lain, nomor satu menurut saya cari lahannya lah, Pak. Nah lahan ini kalau udah ditentukan ya dilindungin lah dari gangguan-gangguan itulah. Lalu kemudian kita mau, Pak, berperan, ya. Tapi juga kemudian ya kita memang ya namanya usaha, Pak, ya. Tapi memang kita harus berusaha untuk supaya kompetitif. Karena kalau nggak kompetitif, Pak, repot, Pak, ya. Di Pak zaman Heri, sekarang ini repot. Kalau dari perguruan tinggi sendiri, apa langkah yang akan dilakukan IPB ke depan untuk merealisasikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri? Perlu segera, masif, dan kemudian hasilnya nyata, cepat. Yang jelas kita harus mulai dari bisnis model, ya, dan juga belajar dari apa yang sudah kita capai, keberhasilan kita. Jadi walaupun banyak sekali persoalan, saya kira kita juga harus optimis. Tadi disampaikan Pak Widya, sawit ini salah satu success story. Juga untuk hortikultura, mangga itu salah satu success story. Itu kita pelajari, ya, kita lihat lagi, replikasi dengan konsistensi yang tinggi. Kalau tidak konsisten dari pimpinan pusat sampai pimpinan nasional sampai daerah, juga akan terbuang kesempatan kita. Jadi saya kira yang sangat penting adalah kita membangun bisnis model yang komprehensif, yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara modern, optimum, ya, dalam konfigurasi bisnis yang menerapkan inovasi-inovasi. Tanpa itu semua kita tidak akan menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi atau bermutu tinggi dengan biaya produksi yang kita bisa tekan. Kemudian juga penting karena ini kaitannya dengan partnership, dengan kemitraan dengan para petani. Kalau kita sekarang kan punya angka, ya, misalnya untuk buruh itu ada UMP, ya. Apakah pernah kita menghitung kira-kira untuk sebuah luasan tanaman padi usaha tani 0,5 hektar. Seharusnya sekian orang yang menggantungkan hidupnya kepada lahan ini mendapatkan pendapatan berapa seharusnya? Jadi ada minimumnya supaya kemudian harus orang ada terangsang. produksi, ya. Tanpa itu kita akan terus-menerus membiarkan para petani kita langsung berhadapan dengan tadi persoalan-persoalan perdagangan internasional, faktor-faktor eksternal yang demikian besar yang di luar kemampuan mereka. Harus dikonsolidasi, difasilitasi, dan bahkan kalau perlu ada semacam insentif. Di negara-negara lain, di negara-negara yang sudah menerapkan direct payment system, untuk suatu angka tertentu yang memang dicapai dengan segala fasilitas yang sudah diberikan, tidak mungkin lagi meningkat sampai angka dari yang sudah ada itu. Baik. Perlu diberikan bantuan, bahkan asuransi dan sebagainya, sehingga gairah untuk menanam, memperkuat ketahanan pangan nasional kita, membangun sistem produksi pangan yang kita bisa kembangkan terus-menerus, efisiensinya, mutunya, ini akan terus dapat kita tingkatkan. Pak Rusman, kalau kemudian kita melihat realitas sekarang, begitu banyak hal-hal yang memang belum optimal dalam pengembangan pertanian kita. Kalau kita boleh berharap ke depan, Indonesia seperti apa di sektor pertanian khususnya pangan itu yang sebetulnya akan kita tuju supaya kemudian arah bagi semua yang bekerja di bidang ini itu jelas. Ya, sebenarnya begini, kita moderate sajalah, tidak perlu kita seolah-olah superior ya di bidang pangan, tidak. Tetapi paling tidak
bagaimana kita menciptakan sistem ya di mana ketahanan pangan kita itu bisa dijamin lah. Contoh misalnya kita nggak bisa mencontoh sebenarnya seperti Singapura lah. Singapura itu punya apa sih, kan nggak punya apa-apa, tapi sistem logistiknya itu membuat dia punya ketahanan pangan yang kuat kan begitu. Artinya apa? Aksesnya mungkin ada, kemudian juga supply chain-nya juga dia perhatikan dan sebagainya. Di kita itu ya, nah untuk membangun seperti ini ketahanan pangan yang kuat begitu ya, dan dengan mengandalkan produksi dalam negeri semaksimal mungkin ya, yang kita perlukan sebenarnya itu national incorporated di bidang pangan tadi begitu. Nah, bagaimana supaya ya semua stakeholder tadi yang dunia usaha yang besar-besar, petani yang kecil-kecil ini bekerja sama lah, kembali lagi ke partnership. Itu sebenarnya angan-angan pemerintah seperti itulah. Kita kan pemerintah kan tinggal bagaimana mengatur ini supaya mereka bisa bekerja bersama-sama, tidak ada saling curiga, membagi keuntungan, ya win-win solution gitu. Ya, tidak ada pemenangnya di sana. Semua menjadi pemenang kan. Dan kita harapan kita menang bersama dan kita itu partnership bekerja sama ya Pak. Betul. Jangan terus perusahaan besar itu seolah-olah ada eksploitasi. Sebenarnya tidak begitu ya. Kita kepengen seperti itulah. Nah, pemerintah mengawasi itu, mengatur itu, ya mengkoordinasikan itu dengan baik ya. Tentu kalau itu bisa terjadi, memang nggak perlu anggaran yang besar-besar lah pemerintah, tapi polisinya itu betul-betul decisif lah untuk kepentingan bersama. Terima kasih Pak Rusman, terima kasih Pak Widya, terima kasih Pak Anton, dan khususnya kepada Pak Heri, selamat ulang tahun untuk IPB. Mudah-mudahan IPB mempunyai peran yang lebih tinggi lagi untuk ikut mendorong pembangunan pertanian kita. Amin. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Purnomo pamit, terima kasih dan selamat malam.